Selamat pagi, kita akan diantarkan firman Tuhan untuk memulai aktivitas kita hari ini. Marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kasih dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan tertulis dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Demikian firman Tuhan. Umat yang Tuhan kasihi, kita semua pastinya mendambakan kehidupan yang rukun, kehidupan yang damai, kehidupan yang tentram. Tentu untuk mendapatkannya kita harus memulai dari diri kita sendiri. Ketika kita berharap orang lain melakukan sesuatu yang baik dalam hidup kita, mulailah melakukannya terlebih dahulu melalui diri kita. Dalam Injil Lukas, firman Tuhan hari ini, ada 3 kata kerja yang dijadikan menjadi kalimat perintah untuk kita, yaitu jangan menghakimi, jangan menghukum, dan ampunilah. Jika kita melakukan ini, maka dipastikan tercipta kedamaian, kerukunan dalam rumah tangga, bersama tetangga, di tempat kerja, atau dimanapun kita berada. Coba perhatikan jika terjadi konflik. Itu terjadi karena orang-orang di dalamnya melanggar perintah ini. Di sana dipastikan ada menghakimi, di sana dipastikan ada yang menghukum, di sana tidak ada mengampuni. Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid dan kita saat ini supaya jangan menghakimi. Hal ini bukan berarti kita tidak peduli dengan berbagai kesalahan, pelanggaran yang terjadi di sekitar kita. Dalam konteks ini, Yesus sedang mengecam kebiasaan yang sering dilakukan para imam Yahudi, orang-orang Farisi, ahli Taurat yang suka menghakimi sesamanya, yang didasarkan atas penilaian subjektif mereka saja. Mereka seringkali mencari-cari kesalahan dan kelemahan orang lain, termasuk mencari-cari kesalahan Yesus. Bahkan karena tidak ditemukan, mereka menciptakan kesalahan seolah-olah dilakukan oleh Yesus dengan kacamata atau sudut pandang mereka. Mereka memahami hukum Taurat yang diperhadapkan dengan perbuatan Yesus dalam pelayanannya. Tidak satu pun mereka temukan, karena memang Tuhan tidak melakukan pelanggaran dalam semua pelayanannya. Mereka sibuk menilai orang lain, sementara kesalahan sendiri tidak mereka sadari. Berbeda dengan Yesus, yang adalah Tuhan sumber kebenaran yang berhak menghakimi. Tetapi Dia tidak suka menghakimi. Yesus datang ke dunia bukan mencari orang benar, melainkan orang berdosa, termasuk para murid dan kita. Kita telah menerima pembelaan. Kita telah menerima kasih karunia Tuhan atas segala dosa umat dipikulnya. Ini yang perlu kita teladani. Kita juga harus selalu mengingat bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Kita semua memiliki kelemahan dan kelebihan yang seharusnya kita pakai untuk saling melengkapi. Semua orang pernah lalai, pernah melakukan kesalahan. Maka semua kita yang perlu kita lakukan adalah membenahi diri sendiri, membangun potensi diri untuk saling melengkapi. Menghakimi, menghukum adalah tugas dari Allah, bukan tugas manusia. Ketika kita menemukan berbagai pelanggaran, sebelum menghakimi, bahkan sebelum menghukum, perlu kita perhatikan terlebih dahulu bagaimana perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini Tuhan katakan supaya kita semua selalu membenahi diri sendiri, berperilaku yang baik yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Ini yang akan memampukan kita untuk saling mengampuni. Penghukuman tetap berjalan sebagaimana aturan yang berlaku dengan motif untuk kembali ke jalan Tuhan yang benar. Maka selanjutnya Tuhan akan memberi pengampunan kepada kita semua. Kita teladani Kristus
dalam kerendahan hati Dia memberi pengampunan kepada kita. Sebab hanya orang yang rendah hati yang mampu saling mengampuni. Amin. Tuhan memberkati.